Gue mau ngajak lo berhenti sebentar dari notifikasi, dari headline yang teriak lebih kencang dari logika, dan dari obrolan grup yang mendadak berubah jadi seminar dadakan soal emas. Karena satu kalimat ini lagi berisik banget di mana-mana. Harga emas tembus rekor baru. Angkanya dibahas, grafiknya dibagikan, analis instan bermunculan, dan di saat yang sama, rasa takut ketinggalan mulai merayap pelan. Bukan takut miskin, tapi takut salah langkah. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi sekadar emas naik atau turun, tapi apakah keputusan yang lo ambil nanti datang dari pemahaman, atau cuma dari kepanikan yang dibungkus optimisme? Karena sejarah selalu punya kebiasaan aneh. Ketika semua orang sepakat pada satu arah, justru disitulah risiko paling besar bersembunyi. Dan cerita soal emas hari ini bukan cerita sederhana tentang untung dan rugi, tapi cermin tentang cara kita bereaksi saat dunia terasa makin tidak pasti. Emas selalu punya aura yang aneh. Dari zaman kerajaan sampai era digital, logam ini nggak pernah kehilangan status simboliknya. Dia bukan sekadar benda, tapi narasi. Narasi tentang keamanan, tentang kekuasaan, tentang nilai yang katanya abadi. Setiap kali ekonomi goyah, konflik muncul, atau mata uang terasa rapuh, emas selalu dipanggil kembali ke panggung utama, seolah dia adalah jawaban paling tua untuk masalah paling modern. Tapi justru karena itu, emas sering diperlakukan seperti agama baru, dipercaya tanpa banyak tanya, diikuti tanpa banyak ragu. Padahal, kalau kita tarik napas sebentar dan mundur beberapa langkah, emas juga cuma aset. Dia punya siklus, dia punya momentum, dan dia punya sisi gelap yang jarang dibahas ketika euforia sedang tinggi. Kita hidup di era di mana ketakutan bergerak lebih cepat daripada data. Setiap krisis kecil dibesar-besarkan, setiap konflik dijadikan bahan spekulasi global, dan setiap kebijakan bank sentral diterjemahkan jadi sinyal kiamat ekonomi. Di tengah kebisingan itu, emas tampil seperti pelampung di lautan yang bergelombang. Banyak orang membeli bukan karena paham, tapi karena semua orang juga membeli. Fenomena ini bukan hal baru. Dalam dunia keuangan, ini dikenal sebagai perilaku kawanan. Ketika keputusan individu larut dalam arus kolektif, dan ironisnya, justru di momen inilah banyak orang membeli di harga tertinggi, lalu menyalahkan pasar ketika koreksi datang. Kalau kita jujur, kenaikan harga emas hari ini bukan keajaiban. Ada faktor-faktor yang bisa dijelaskan dengan kepala dingin. Inflasi global yang belum sepenuhnya jinak, ketegangan geopolitik yang terus bergeser, suku bunga yang jadi alat politik sekaligus ekonomi, dan kepercayaan pada mata uang kertas yang perlahan tergerus. Semua ini menciptakan lingkungan di mana emas terlihat menarik. Tapi menarik bukan berarti aman di segala kondisi. Karena emas tidak menghasilkan apa-apa. Dia tidak memberi dividen, tidak menciptakan arus kas, dan nilainya sepenuhnya bergantung pada persepsi. Selama orang percaya harga bertahan, begitu persepsi berubah, cerita pun ikut berubah. Banyak orang lupa bahwa emas pernah mengalami periode stagnan yang panjang. Bertahun-tahun harganya jalan di tempat, bahkan turun, sementara aset lain tumbuh diam-diam. Tapi cerita itu jarang dibagikan di media sosial. Yang viral selalu grafik naik tajam, bukan grafik datar yang membosankan. Dan disitulah jebakannya. Kita dilatih untuk bereaksi pada potongan cerita, bukan keseluruhan narasi. Padahal investasi, apalagi yang menyangkut aset lindung nilai seperti emas, seharusnya dibaca dalam konteks panjang, bukan emosi sesaat. Ada satu kesalahan klasik yang sering terjadi. Banyak orang membeli emas dengan harapan cepat kaya. Ini paradoks. Emas sejatinya bukan alat untuk melompat, tapi untuk bertahan. Dia bukan kendaraan balap, tapi sabuk pengaman. Ketika lo memaksakan fungsi yang salah, kecewa adalah konsekuensi logis. Emas cocok untuk menjaga nilai, bukan melipat gandakan secara agresif. Dan ketika harga sudah terlalu tinggi karena ekspektasi berlebihan, justru fungsi penjaga nilai itu ikut terdistorsi. Di sisi lain, ada juga narasi ekstrem yang bilang, emas pasti anjlok. Biasanya datang dari mereka yang merasa ketinggalan kereta dan berharap pasar berbalik arah demi validasi pribadi. Dua kubu ini sama-sama berisik. Yang satu teriak beli sekarang atau menyesal, yang lain teriak tunggu jatuh atau lo bodoh. Padahal realitas jarang hitam putih. Pasar bergerak dalam spektrum abu-abu, dipengaruhi jutaan keputusan kecil yang saling bertabrakan. Kalau kita mau lebih adil membaca situasi, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Beli emas untuk apa? Untuk jangka pendek. Emas adalah aset yang fluktuatif. Harga bisa bergerak tajam dalam waktu singkat. Naik karena sentimen, turun karena koreksi. Kalau lo masuk dengan mental trader tanpa strategi yang jelas, emas bisa jadi sumber stres, bukan perlindungan. Tapi kalau tujuan lo jangka panjang, untuk diversifikasi dan proteksi nilai, maka pertanyaan bukan soal beli atau tidak, tapi kapan dan berapa porsi. Masalahnya, banyak orang masuk ke emas tanpa rencana keluar. Mereka membeli karena takut, bukan karena strategi. Ketika harga naik, mereka serakah. Ketika harga turun, mereka panik. Ini bukan salah emasnya, tapi salah ekspektasi kita. Aset apapun akan terasa kejam kalau kita tidak memahami perannya dalam portofolio. Kita juga perlu jujur soal satu hal yang jarang dibicarakan. Harga emas global dan harga emas di dalam negeri tidak selalu bergerak sinkron. Ada faktor kurs, ada premi, ada kebijakan, dan ada psikologi pasar lokal. Banyak orang kaget ketika harga emas dunia turun, tapi harga di dalam negeri tidak ikut turun signifikan. Di titik ini, kecewa sering disalahkan pada konspirasi, padahal realitasnya lebih kompleks. Dan kompleksitas inilah yang sering diabaikan ketika keputusan dibuat hanya dari satu grafik. Emas juga sering dijual sebagai solusi tunggal, seolah dengan memegang emas,
semua risiko hidup bisa dihindari. Ini ilusi yang berbahaya, tidak ada aset yang kebal dari semua skenario. Bahkan emas pun bisa kehilangan daya tariknya jika dunia memasuki fase stabilitas ekonomi yang panjang, atau jika instrumen lain menawarkan imbal hasil yang lebih menarik. Sejarah menunjukkan, ketika suku bunga real naik dan ekonomi tumbuh stabil, emas sering kehilangan panggung. Tapi di saat yang sama, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa emas punya peran psikologis yang kuat. Dalam dunia yang serba digital dan abstrak, emas adalah sesuatu yang nyata, bisa disentuh, disimpan, dan diwariskan. Bagi banyak orang, ini memberi rasa aman yang tidak bisa diukur dengan angka. Dan rasa aman itu sah. Yang jadi masalah adalah ketika rasa aman berubah jadi keyakinan buta. Jadi, masih layak beli atau bakal anjlok? Jawaban jujurnya mungkin tidak memuaskan mereka yang mencari kepastian. Emas bisa tetap tinggi lebih lama dari yang kita kira, dan bisa terkoreksi lebih dalam dari yang kita bayangkan. Yang lebih penting adalah, apakah keputusan lo sejalan dengan tujuan hidup dan kondisi finansial lo? Kalau lo membeli karena semua orang bicara emas, itu sinyal bahaya. Tapi kalau lo membeli sebagai bagian dari rencana yang matang, dengan porsi yang masuk akal, maka fluktuasi jangka pendek tidak akan terlalu mengganggu tidur lo. Ada satu analogi sederhana, membeli emas di puncak euforia itu seperti membeli payung di tengah badai dengan harga 10 kali lipat. Payungnya memang berguna, tapi harga yang lo bayar mencerminkan kepanikan, bukan nilai intrinsik. Sebaliknya, membeli payung saat cuaca cerah terasa bodoh, tapi justru itulah keputusan rasional. Dalam konteks emas, membeli ketika semua orang takut seringkali lebih bijak daripada membeli ketika semua orang yakin. Kita juga perlu bicara soal narasi media. Judul sensasional memang menarik klik, tapi jarang memberi konteks. Harga tembus rekor baru terdengar dramatis, tapi tanpa membandingkan dengan inflasi, daya beli, dan siklus panjang, kalimat itu setengah cerita. Rekor nominal belum tentu rekor real, dan tanpa pemahaman ini, banyak orang terjebak dalam ilusi kemakmuran. Gue tidak di sini untuk menyuruh lo beli atau menjauh dari emas. Gue di sini untuk ngajak lo berpikir lebih lambat di dunia yang bergerak terlalu cepat. Investasi bukan lomba siapa paling cepat masuk, tapi siapa paling konsisten bertahan. Dan bertahan butuh disiplin, bukan keberanian impulsif. Di akhir hari, emas hanyalah alat. Nilainya datang dari bagaimana kita menggunakannya, bukan dari bagaimana kita membicarakannya. Kalau lo menjadikannya sandaran tunggal, lo menaruh terlalu banyak harapan pada satu benda. Tapi kalau lo melihatnya sebagai salah satu pilar kecil dalam struktur yang lebih besar, maka emas bisa menjalankan fungsinya dengan tenang. Sekarang kita sampai di bagian yang sering dihindari. Refleksi. Setiap lonjakan harga selalu menguji karakter investor. Apakah kita mudah tergoda atau tetap tenang? Apakah kita mencari validasi atau mencari pemahaman? Dan pertanyaan ini jauh lebih penting daripada prediksi harga minggu depan. Kalau lo sudah pegang emas, mungkin ini saatnya mengevaluasi kembali. Bukan menambah karena euforia, tapi menyesuaikan karena strategi. Kalau lo belum pegang, mungkin ini saatnya belajar. Bukan terburu-buru masuk, tapi menyiapkan rencana. Dan kalau lo memutuskan untuk tidak masuk sama sekali, itu juga keputusan yang valid. Tidak semua peluang harus diambil. Dunia akan terus berubah. Krisis akan datang dan pergi. Narasi akan berganti. Tapi satu hal yang relatif stabil adalah konsekuensi dari keputusan yang dibuat tanpa pemahaman. Dan disitulah tanggung jawab kita sebagai individu. Bukan menyalahkan pasar, bukan menyalahkan aset, tapi jujur pada proses berpikir kita sendiri. Jadi, ketika lo mendengar lagi headline tentang emas, coba dengarkan dengan jarak. Jangan langsung bereaksi. Biarkan informasi lewat, saring dengan logika, dan timbang dengan tujuan pribadi. Karena ketenangan dalam mengambil keputusan seringkali lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Di penutup ini, gue cuma mau bilang satu hal sederhana. Lo tidak ketinggalan apapun dengan berpikir lebih hati-hati. Dunia investasi tidak menghargai yang paling berisik, tapi yang paling sabar. Apapun pilihan lo soal emas, pastikan itu datang dari kesadaran, bukan ketakutan. Dan selama lo terus belajar mengevaluasi dan tidak menyerahkan keputusan pada euforia kolektif, lo sudah selangkah lebih maju dari kebanyakan orang. Kalau obrolan ini ngerasa relevan, ngerasa bikin lo mikir ulang, atau setidaknya lebih tenang ngadepin hiruk-pikuk pasar, bantuin channel ini dengan like, share ke orang yang mungkin lagi galau soal emas, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus ngobrol kritis tanpa terjebak hype. Karena di dunia yang penuh suara, kadang yang kita butuhin cuma satu narasi yang jujur dan masuk akal.